الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sholat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Musholla Al-Amir CKP. Saya nggak tahu CKP sebenarnya. Itu CKP ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita. Karena tujuan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla hanya ada dua. Dari ibadah yang kita kerjakan. Ya, kalau kita bekerja untuk dunia kita juga ada dua jemaah. Ya. Yang pertama, ya, pekerjaan kita menerima pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan. Yang kedua, kita menerima salary ya, dari pekerjaan kita. Betul atau tidak? Yang lainnya sampingan. Jadi pekerjaan kita tidak jauh beda dengan apa yang Allah syariatkan. Makanya kita punya semangat untuk bekerja. Sampai kita punya semangat bertekad untuk tidak terlambat ke pekerjaan. Karena kita biar mendapatkan penghargaan, yaitu dari apa yang tempat kita bekerja dan mendapatkan gaji, bahkan bisa lebih dari itu. Apalagi nanti lebaran misalnya THR. Ya. Begitu juga Allah Azza wa Jalla, yang diharapkan dari ibadah yang dikerjakan seorang hamba hanya ada dua juga. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita. Karena ini perkara yang terpenting dari ibadah. Perkara yang paling puncak dari ibadah bagaimana Allah menerima ibadah kita. Perkara yang paling penting dari pekerjaan kita bukan soal kerjanya kita, namun bagaimana pekerjaan kita diterima sama orang yang punya perusahaan atau orang yang bertanggung jawab jemaah. Itu kebahagiaan karena tidak semua orang laporan apa pekerjaannya diterima, tidak. Betul atau tidak? Iya. Bahkan suruh ulang lagi, capek kan? Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala perbaikan. Ya. Yang kedua adalah Allah inginkan dari ibadah yang kita kerjakan diampuni semua dosa kita. Ya, karena wajah-wajah antum ini hadir ke sini untuk mencari surga, kan? Surga tidak bisa dicapai tanpa pengampunan dosa dari Allah. Seseorang yang membawa dosa pulang menuju Allah, masuk alam barzah, kemudian masuk alam akhirat, membawa dosa, maka dosanya harus dibersihkan dulu. Ya, tidak boleh ada karat sedikit pun di hati kita, walaupun kecil dosa itu. Maka Allah Azza wa Jalla mensyariatkan ibadah puasa kepada kita tahun ini karena Allah menginginkan kita ini menggenggam ampunan itu. Maka Bapak Ibu sekalian semangat dong. Semangat untuk beribadah, minta ampun kepada Allah, ya. Karena Ramadan adalah tempatnya beramal. Jadi kalau bulan Ramadan kita nggak punya semangat beramal, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa bedanya orang beriman sama orang tidak beriman? Saya mau tanya sama antum, yang diajak beribadah sama Allah itu orang yang beriman atau tidak? Semua kalimatnya orang beriman. Semuanya orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman itu datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Kalau kata orang Jawa itu ngelakoninya itu ikhlas. Ya. Dia tanpa pamrih. Kalau kita di dunia bekerja ingin pamrih, kita pun sama Allah ingin punya pamrih. Apa yang dia inginkan? Dua. Yang pertama Allah menerima ibadah kita. Yang kedua Allah mengampuni dosa kita. Sudah. Insya Allah jalan surga itu. Makanya Allah mengatakan dalam ini sebentar, namanya kultum 7 menit, jangan lama-lama. Kalau kelamaan nanti sholatnya nggak lama dikit, ini protes. Saya nggak terima lagi. Tapi insya Allah saya menyesuaikan. Imam itu harus menyesuaikan keadaan makmumnya. Jadi insya Allah saya sesuaikan.
Antum mintanya yang pendek, anak minta yang pendek, insya Allah. Alif lam mim Allahu akbar. Oh gitu ya. Sip. Iya betul. Yang panjang berarti Pak. Baik. Yang panjangan nggak boleh Pak ya. Sedang-sedang aja gitu Pak. Insya Allah. Sip. Mantap. Ya, ini harapan kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Pak, semua iman tempatnya di hati. Maka Allah menempatkan iman itu adanya di hati. Ketenangan adanya di hati. Makanya sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau hati kita masih gelisah, berarti harta itu tidak begitu tenang. Kenapa? Contohnya banyak. Semakin banyak hartanya, semakin pagernya semakin tinggi. Betul apa tidak? Iya, makanya pagar tinggi-tinggi itu satu berkuasa maling orang. Coba nggak punya harta di orang-orang kampung, ada pagarnya nggak Pak? Colong baik sudah. Yang bercolong apa coba? Nggak ada yang bercolong. Yang wajan aja sudah tahun jemput. Ya. Makanya semakin banyak hartanya semakin gelisah kita. Kenapa? Karena harta bukan salah satu memberikan ketenangan mereka, tapi hati kita yang membuat kita tenang. Ya, makanya iman tempatnya di hati, ikhlas tempatnya di hati, ketenangan tempatnya di mana? Di hati. Ingat ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengajak orang yang beriman untuk beribadah. Saya sampaikan firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Muhammad ya, ayat ke-12 kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Renungkan baik-baik nanti. Buka di rumah. Inilah perbedaan orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Inilah orang perbedaan antara orang yang taat dan orang yang tidak taat sama Allah. Yes. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu," memasukkan orang-orang yang pertama siapa? Beriman kepada Allah. Dengan imannya dia bisa beramal soleh. Makanya Ramadan tempatnya beramal soleh bagi siapa? Orang yang beriman. Makanya orang yang nggak beriman nyingkir-nyingkir, Pak. Betul atau tidak? Coba saya mau tanya nih jujur ya. Di sini nih hari pertama penuh nggak? Penuh nggak? Tuh penuh kan? Tersingkir Pak. Ini lama-lama semakin 10 terus, pertama, kedua, ketiga, tambah hanyut tuh. Tambah kikis imannya sudah. Ya. Makanya apa? Allah itu hanya mengajak orang yang beriman. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ntar 10 kedua sudah mulai semua hanyut. Ya, insya Allah ini berbahaya. Bukan hanya di sini, di duta juga sama-sama. Di Intan itu lama. Ya, pertama sampai ke parkiran. Kedua masuk sudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya Allah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, ya, memasukkan orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Wa amilus shalihati, orang yang selalu berbuat kebajikan. Orang yang selalu beramal soleh. Ya. Kalau soleh kira-kira nyakitin orang atau tidak? Namanya soleh Pak, nggak hanya nyakitin. Orang senang lihatnya. Coba anak kita soleh, masya Allah. Kita tuh kadang-kadang lihat dia bahagia banget. Tiba-tiba ada hukumnya Allah, anak bapak dapat juara 1 MHQ. Hafalannya Yusuf Pak, hafalan Quran. Coba nangis kita, padahal kita nggak nyangka anak kita begitu. Namanya apa? Selalu menyenangkan soleh itu. Makanya namanya soleh belum tentu menyenangkan, namanya doa soleh. Tapi kadang-kadang sholat. Ya. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, kata Allah. Balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka rajin ya. Kalau kita rajin ke kantor, nggak pernah terlambat, dilihat sama atasan kita, masya Allah, karyawan ini masya Allah rajinnya betul, kerjaannya beres semuanya, nggak pernah ada yang nonggak, nggak pernah ada yang gagal. Maka pantas mendapatkan reward dari kantor, naikkan jabatannya, naik gak gajinya? Naik dong. Allah Azza wa Jalla pun memberikan penghargaan yang besar bagi orang-orang yang beriman dan amal solehnya.
Ya, dan amal soleh yang dia kerjakan. Apa itu? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'ami wan nar maswan lahum. Inilah perbedaan antara orang mukmin dan kafir. Orang yang beriman sama orang yang beriman. Orang yang beritaat sama orang yang tidak taat. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka orang-orang yang tidak beriman itu yatamatta'una, senang-senang doang di dunia. Ngumpul-ngumpul, kongkong-kongkong, ya enggak? Buang-buang duit, dicari, dikumpulin duitnya, ntar dibuang-buang, ada yang dibakar, atau tahu kan dibakar, tapi suruh bakar langsung duitnya nggak mau dia. Yang beli petasan lah, harganya sampai 400, 300, ya enggak? Oh, dibakar. Coba suruh bakar langsung 300, oh enggak. Tanpa sadar dia bakar. Itulah orang-orang yang beriman sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman tidak mungkin menyanyiakan waktunya, uangnya untuk hal-hal yang seperti ini. Manfaatkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang Allah berikan kepada kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk apa digunakan? Masya Allah, berat. Ya teman-teman, kata Allah Azza wa Jalla, mereka tuh kerjaannya senang-senang doang. Ya. Makanya antum melihat kalau tempat wisata lebih banyak mana? Ragunan, Masya Allah, penuh sampai ngantri-ngantri itu. Motor aja nggak bisa lewat. Ya. Melihat apa? Nenek moyang kita, ya, yang bunyinya Masya Allah, lantung-lantungan. Tapi mereka senang doang. Apa? Ya, alhamdulillah. Kita juga kesenang lihatnya. Wa ya'kuluna kama ta'kulun an'am, ya. Mereka itu setelah mereka ngumpul-ngumpul, ya, maka mereka itu senang kerjaannya cuma makan. Makan di mana hari ini? Betul atau tidak, Pak? Yang itulah bedanya orang beriman sama yang beriman. Maka Allah Azza wa Jalla siapkan buat mereka. Masya Allah, kalau diistilahkan gampangnya pakai Pak Surip aja. Bangun, tidur, bangun, tidur, makan, bangun, tidur, makan, itu kerjanya. Tapi orang soleh nggak begitu, makan buat ibadah. Maka dikatakan orang yang memberikan makan kepada orang yang beriman, dia makan menjadi energi buat dia, maka setiap amal solehnya akan mengalir kepada yang ngasih makan. Apalagi Ramadan, makanya jangan pelit Ramadan. Oke, proposal segala, minta duit, tinggal masukin aja. Wan naru maswan lahum, kata Allah Azza wa Jalla, neraka itu layak buat mereka. Masya Allah. Jadi mereka menikmati senangnya di dunia, tapi di akhirat ngapain? Dibakar sama Allah. Kita pilih mana? Kita mendapatkan penderitaan, subuh-subuh berangkat, yang gelap gulita, kayak sekarang ini, Masya Allah, orang lagi senang-senang di kafe-kafe, minum, ngopi, ya, beli Indomie, tapi kita Masya Allah masih ngopi di sini bersama Allah. Walaupun kopinya nggak ada, adanya kena bodol. Hanya bisa usah saya kopi, ya. Saya antum kalau ke Raffles, Pak, unik musolanya, lebih kecil banget musolanya, Pak. Masih ini terus ini aja. Tapi di situ uniknya apa? Semua bawa kopi. Bahkan cangkirnya dibuat kalung. Ini orang Raffles. Yang levelnya istilahnya lah high level lah istilahnya orang Raffles itu, Pak. Rumahnya yang nggak pernah kebanjiran di situ, Pak. Kita sering kebanjiran. Insya Allah harganya luar biasa. Itu saya aneh. Saya baru kali itu. Padahal dulu enggak. Karena kopi marak, Masya Allah, mereka bawa semua termos depan, Pak. Termos. Astagfirullah, sampai bilang, saya tuh menegurnya gak enak. Ini orang-orang nggak ditegur juga keterlaluan. Ustadznya nggak ngopi, kita yang baca, kita yang berdiri. Mereka Masya Allah, Pak. Itulah, Pak. Makanya, Pak, kayaknya gimana ya, suasananya bukan seperti kita beribadah. Apalagi
Cangkirnya dikalungin semuanya. Bahkan mereka punya tren Pak, kalau orang sudah dikasih kalung berarti dia ngopinya top. Dibawa ke masjid, luar biasa. Inilah jangan ditiru Pak. Di sini cukup air cukup, nah, insya Allah. Tapi jangan sampai sholat sambil minum. Demikian insya Allah Nenek Kultum, Bapak-bapak sekali lagi, kita pilih hanya dua pilihan buat kita. Kita pengen bahagia di dunia atau kita pengen bahagia di akhirat, atau kita minta dua-duanya sama Allah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hanya orang beriman dan beramal soleh yang bisa menggapai itu insya Allah. Ya, kalau kita memilih seperti itu jelas. Makanya Allah mengatakan bahwa seperti binatang, dia makan, dia tidur, dia makan, itu orang-orang yang beriman. Ya, perlu negara tak perlu. Mereka makan seperti makannya binatang, tidur, bangun, tidur, bangun. Masalahnya kita ini manusia dagingnya nggak bermanfaat Pak. Kalau bermanfaat insya Allah tempat-tempat gemuk ya sapi ya lumayan harganya, kalau lebat lebat. Ya. Baik, kita tutup dengan wa'alaikum subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.